Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda Aca. Apa kabar nih Ibu? Kabar baik sekali di siang hari ini. Alhamdulillah. Ketemu lagi ya. Sampai di salah satu. Iya, ketemu lagi kita di pendampingan ketiga. Mudah-mudahan dengan pendampingan ini bisa ada yang hasil yang sangat menyenangkan dengan perubahan-perubahan nantinya Ibu Evi nantinya dengan pendampingan ini. Jadi langsung saja Bu Evi ya. Sehat Ibu Evi ya. Siang Bunda. Alhamdulillah sekali. Baiklah, saya ingin bertanya apakah umpan balik yang kemarin itu apakah sudah di-upload di LMS? Sudah. Alhamdulillah. Jadi di sini dari pembelajaran 1 bulan itu dalam jaringan bersama Ibu Fasilitator dengan materinya, bagaimana refleksinya dari kegiatan-kegiatan tersebut? Alhamdulillah dengan adanya pencerahan yang kita terima dengan adanya diskusi untuk perubahan mindset berpikir dalam proses pembelajaran itu menyenangkan. Iya. Karena kalau saya mengikuti pertahanan dengan posisi yang lama, kita tidak akan berubah. Betul sekali. Ada sesuatu perubahan zaman Perubahan sudah ada zaman. dan perbekalan anak juga demikian. Iya, luar biasa sekali ya UMP ya. Jadi untuk kegiatan kembali ke refleksi umpan balik 3600 di sini ada asesmen mandiri dari kompetensi guru daerah ya Bu ya. Ya, Jadi di sini saya ingin flashback kembali apa yang kurang baik atau yang harus ditingkatkan oleh guru penggerak tersebut. Bisa Ibu jelaskan dari umpan balik kepala sekolah, guru dan murid sesuai dengan kompetensi guru penggerak kita ini. Oke, baik Bunda, terima kasih untuk umpan balik. Di sini saya sudah memberikan lembar umpan balik kepada kepala sekolah saya. Itu tepatnya Pak Hardi Mentis Marwan SPD MPD, Kepala Sekolah SMKN 15 Melintang, yang tertanggal 5 Agustus itu pendampingan yang kedua kemarin. Di sini saya lihat ada beberapa item yang sudah dipakai oleh Pak Kapse, dan inilah yang adanya bagi saya, yaitu yang pertama berpartisipasi aktif dalam jaringan organisasi yang relevan dalam kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir. Poin yang ke-13, CGP berpartisipasi rutin dalam kegiatan pengembangan diri di organisasi atau komunitas profesi seperti KKG, MGMP atau lulus baik di dalam maupun di luar sekolah. Memang kalau untuk saya, kalau untuk luar sekolah masih kurang. Apalagi kalau MGMP kami karena jurusan penjurusan itu jarang sekali terjadi, dikarenakan itu MGMP-nya cuma satu kabupaten di sekolah masih sedikit, kemudian ngejangkauannya ke provinsi. Jarak 5 jam 6 jam sehingga agak susah kami untuk berkoordinasi. Itu kesulitannya. Iya. Kemudian CGP aktif mengambil peran dalam organisasi atau komunitas profesi. Betul sekali, saya jarang keluar Bunda. Mungkin itu makanya Bapak itu menceklisnya. Saya juga jujur iya. Namun ini baru mencoba di umpan balik CGP. Ya. Dia baru penggerak. Mungkin dengan ini nanti sering gitu. Kemudian CGP aktif berbagi praktik baik dengan rekan sesama guru dari sekolah lain. Nah, memang dengan sekolah lain ini sangat jarang juga. Begitu. Kemudian saya lanjut di sini. Setelah saya lihat poinnya lagi, ya saya lanjut. Mungkin dari sana. Sementara di sini sudah tertulis dari Pak Kepala Sekolah saya umpan balik secara umum terkait penguasaan kompetensi guru penggerak. Di sini ya, Bapak itu menulis secara umum penguasaan kompetensi guru penggerak sudah mulai berkembang dan sudah mempraktekkan dengan baik apa-apa yang telah didapat dari program guru penggerak dan sudah berkolaborasi dengan warga sekolah dengan baik terkait tentang pendidikan di sekolah kami. Mungkin itu Bunda. Kalau untuk teman sejawat guru, untuk guru yang teman sejawat, baik. Selanjut di sini ada saya bacakan dari rekan guru Ibu Ernawati MPD. Di mana di sini kita cek lagi umpan baliknya. ada di sini berpartisipasi dalam jejaring organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir. Di mana CGP berpartisipasi rutin dalam kegiatan pengembangan diri di organisasi atau komunitas profesi seperti KKG,
lihat di sini. Kemudian ada CGP mengidentifikasi profil orang tua atau wali murid dan mencatatnya. Mungkin kami dari SMK mungkin dengan orang tua ini ada kendalanya. Orang tua sini jauh zona orang tua, karena ada beda kecamatan, ada yang anak-anak yang seperti ini sini kos-kosan. Mungkin ini makanya seperti ini kalimatnya. Kemudian CGP berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid untuk membicarakan peran mereka dalam mendampingi murid belajar. Kemudian poin CGP menyediakan kesempatan bagi orang tua atau wali murid untuk hadir di sekolah sebagai guru tamu. Ini masih sulit bagi kami untuk mengatakan guru tamunya. Karena kalau guru tamu berarti orang tua di sini bisa dibilang sering ke kebun. Iya. Tentu jadi apa nanti kalau guru tamu, sementara kami adalah sempat teknologi. Kemudian CGP memberi kesempatan warga sekolah untuk memberikan masukan terhadap program sekolah atau sesuai dengan visi yang berpihak pada murid. Karena CGP masih belum begitu aktif berkomunikasi selama ini. Oke, saya kemudian melakukan pemetaan kebutuhan belajar warga sekolah terkait pembelajaran, karena biasanya pemetaan ini adalah tugas sekolah, jadi belum beraktif sekali. Kemudian ini adalah umpan balik. Umpan baliknya adalah CGP harus mampu menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang inovatif. Dari umpan balik kepala sekolah dan guru di sini ada sinkronisasinya, kegiatan untuk peningkatannya dalam guru penggerak ini. Jadi untuk kedepannya kompetensi guru penggerak yang ibu miliki, walaupun ada yang ingin dilengkapi, mudah-mudahan nanti bisa lebih memberikan umpan balik yang positif lagi pada guru-guru dan kepala sekolah. Dan dari keterlibatan ini untuk meningkatkan itu, siapa saja yang ibu gerakkan nantinya supaya nanti pergerakan itu meningkat lebih baik. Iya, guru menerima apapun yang diberikan oleh guru, sehingga nantinya dengan adanya kurikulum merdeka ini saya menginginkan siswa dengan lihatnya searching mencari materi di YouTube, tidak hanya menanti dari saya guru. Jadi nanti dengan tugas-tugas pemberiannya itu yang saya harapkan. Kemudian bagi teman-teman rekan-rekan saya yang ada di sana untuk mengajak untuk melakukan PM, melakukan yang mananya untuk SPP, bagaimana observasi menggunakan PP, dan sekarang SKP online. Mungkin di sini rekan-rekan saya umur 40-50 sangat banyak seperti saya lah. Jadi sehingga malu untuk bertanya. Jika malu nanti susah jalan-jalan. Jadi akan ada jalan-jalan. Nah, kita coba meskipun kita sama-sama ketawa nanti. Oke, luar biasa sekali ya Bu Ekia. Untuk berikutnya ada rencana penerapan sosial emosional dalam pembelajaran sosial emosional. Apakah sudah mempelajari modul 2.2-nya? Bagaimana? Sudah bunda, Mulai dari diri. Penerapannya di kelas bagaimana? Kalau sudah diterapkan pembelajaran sosial emosionalnya untuk modul 2.2. ini sangat panjang ya. Iya. Kenapa? Karena di sosial emosi lah namanya ya. Yang namanya emosi ini ya bagaimana mau bilang normal tidak dikata, apalagi kami seperti guru-guru teknik ini itu sangat emosional sekali. Nomor satu. Tetapi alhamdulillah karena kita guru kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, bagaimana mau menjadi anak bangsa. Namun sesekali juga yang emosional itu positif, tetapi bagaimana kita lagi mengontrol diri sendiri, mengingat kepada diri kita
siswanya yang bagaimana, yang sebelumnya bagaimana, yang sesudahnya bagaimana ya Bu ya. Saya contohkan tadi Bunda, karena saya pemanggilan orang tua. Iya. Jadi biasanya orang tua selalu membela anak, menyatakan apa, saya serahkan kepada anak untuk dimengerti. Iya. Apakah orang tua merasa itu kepada anak? Apa kalau selama ini saya yang dominan menyampaikan apa keluh kesah saya di sekolah? Nah sekarang saya sampaikan apa mengapa saya ada dari absen dan segala macam, sehingga anak lagi yang berkomunikasi dengan sehingga kita Ada lihat kesepakatan berdua apa nih? jadi mau marah orang tua sama guru, wah seperti ini keadaannya. Kalau memang marah ya silakan, kita sudah melakukan apa bukti yang ada di sekolah kita. Karena kita ada asesmennya, Ya. ada penilaiannya. Sepertinya tadi orang tuanya mau marah sama anaknya. Tetapi dengan adanya bukti asesmen penilaian kita di kelas, Saya tanya anak, ya. gimana? Silakan ibu berbicara dengan saya, Iya. dengan anak ibu. Bagaimana saya seperti ini? Oh ternyata enak. Kalau selama ini tidak, kami menyebutkan ini. Kita sudah tahu tahap untuk pembelajaran sosial emosional. Wah, luar biasa sekali ya, udah langsung diterapkan. Untuk keterlaksanaan tahap Bagja, kita respon kembali bagaimana penerapan Bagja yang sudah dilaksanakan di kelas ini. Bagaimana ini? Mungkin Bagjanya. untuk Bagja saya sedikit akan merasa seperti itu punya modal saya ini dalam master camp harus menunjukkan konsentrasi yang sangat tinggi. Iya. Jika anak nanti karena dia angka-angka pembuatan program. Jadi kalau seandainya anak tidak menyenangkan, anak akan lari, tidak akan main game. Jadi berarti harus suasana menyenangkan dulu, masuk dalam materi tersebut. Luar biasa sekali. Jadi untuk bagaimana hasil untuk pembelajaran itu, apakah sudah sesuai dengan visi misi sekolahnya? Alhamdulillah, karena yang menciptakan generasi yang kompeten. Jadi sesuai dengan visi misi sekolah. Jadi dengan adanya visi misi sekolah bergerak melalui pembelajaran yang baik sekarang, berarti sudah menunjang kualitas nanti untuk murid kedepannya. Gitu ya. Jadi dari penerapan tersebut, apa sih yang Ibu lihat tantangannya dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lihat itu di Bagja? Misalnya kan Ibu membuatkan materi proses pembelajarannya, ada nggak tantangannya sebelum melakukan ini? Atau ada anak yang menolak, atau anak itu langsung menyukai seperti itu? Tantangannya ada, karena pelajaran ini tidak kesulitannya sangat tinggi, aplikasinya di lapangan sangat susah. Karena ini adalah numerical control, sistem kontrol di perusahaan yang sangat besar. Otomatis nanti anak pasti akan, kalau kita tidak bisa membuat pelajaran menyenangkan, anak akan bosan. Apalagi nanti tingkat IQ anak itu sangat berbeda. Ada yang IQ-nya tinggi, ada yang rendah. Dengan melihat otak-atik yang ada di laptop, membayangkan laptop anak Dia desa, udah kecemasannya udah nampak ya. belum lagi memakai mouse, memakai keyboard, keluar bahasa kampungnya deh Bu. Jadi hal yang baru hal yang Jadi baru. yang Situ. membuat yang seperti itulah ya kita memunculkan menyenangkan sehingga dia tidak merasa Jadi ada tantangan baru, hal baru, jadi pengetahuan baru tapi dengan menyenangkan, jadi asik. jadi Luar dia biasa tidak merasa sekali. takut wah begitu dengan alat tersebut. Jadi nantinya kalau sudah perencanaan Bagja ini sudah dilaksanakan, ada tantangan, ada kegiatan pembelajaran, berarti kita harus merefleksi kembali supaya kegiatan pembelajaran itu lebih sempurna lagi. Jadi dengan begitu nanti lama-lama nanti anak itu paham, dengan ada kita perbaikan terus. Jadi materi yang kita pelajari nanti ke anak sudah asik aja nanti anak itu. Jadi udah punya ibu ini wah senang sekali seperti itu ya Bu. Keinginannya kalau ibu ini tidak masuk atau hari ini anak mesti tenang, kita pakai laptop. Nah iya itu. Jadi teknologi dan IT-nya ditunggu-tunggu sama murid. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan ini sudah selesai. Untuk pendampingan berikutnya, Ibu membuat RPPH diferensiasi dengan kompetensi sosial emosional dan kebudayaan. Ya, kita ketemu lagi di
pendampingan yang ya. Nanti kita masuk kelas saya. Iya, masuk kelas kita melihat bagaimana nanti belajarnya atau kegiatan diferensiasinya. Saya melihat apakah luar biasa antusias anaknya, nanti kita lihat ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Evi. Pada pendampingan video ini kita sudah selesai. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih pada Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.